Setiap perjanjian selalu ada timbal balik. Halo teman-teman, terima kasih telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan, jika kita bisa memiliki keberanian untuk mengejarnya. Pada video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Perjanjian Gaib. Film ini akan berkisah tentang sepasang suami istri yang melamar untuk bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah besar. Namun siapa sangka ternyata pemilik dari rumah itu adalah nenek-nenek yang ahli dalam ilmu hitam. Bagaimana nasib dari pasangan suami istri itu, langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 2003, sepasang suami istri bernama Wati dan Andre terlihat sedang melakukan ritual pesugihan di suatu kuburan keramat. Mereka sudah bertahun-tahun hidup susah, hingga memutuskan untuk mengambil jalan pintas tersebut. Namun setelah mengucapkan permintaannya, tiba-tiba petir menyambar dan hujan turun dengan sangat lebat. Mereka pun segera pulang dari kuburan itu dan merasa sangat yakin jika permintaan mereka akan dikabulkan. Namun bukannya jadi kaya, mereka justru diberikan rezeki yang lain, yaitu kehamilan yang dialami oleh Wati. Sebenarnya Wati ini tak begitu suka dengan kehamilannya tersebut dan memutuskan untuk merahasiakan kehamilan itu dari suaminya untuk beberapa waktu. Di malam itu juga Andre datang dengan membawa bungkusan makanan karena hidup miskin dan serba kekurangan, mereka pun harus memakan nasi bungkus itu berdua. Saat saling berbagi makanan itu, tanpa sengaja Wati melihat iklan lowongan kerja yang ada di koran pembungkus makanan. Dalam iklan tersebut, lowongan itu mencari perawat dan pengasuh untuk seorang nenek-nenek yang menderita penyakit stroke. Sebenarnya Andre sudah memiliki pekerjaan di rumah sakit sebagai penjaga kamar mayat, tapi ia sudah dipecat beberapa hari yang lalu karena ketahuan mencuri di dompet dari salah satu jenazah yang ada di dalam kamar mayat. Melihat gaji 8 juta yang ditawarkan, Wati memaksa Andre untuk mengantarkannya melamar pekerjaan itu. Esok harinya mereka pun bersiap pergi ke alamat yang ada di koran, dan dengan menggunakan becak akhirnya mereka pun sampai di rumah yang dimaksud. Wati dan Andre terkesima melihat rumah yang begitu besar dan juga mewah. Saat sudah berada di dalam, mereka pun bertemu dengan anak dari si nenek yang bernama Sapta. Saat wawancara, Wati mengaku jika ia sudah biasa merawat orang tua. Dan karena melihat kesempatan yang ada, Andre pun ikut melamar kerja di rumah itu bersama dengan istrinya. Dan karena sepertinya tak ada orang lain yang melamar pekerjaan itu, mereka pun dengan mudah bisa diterima. Hari itu juga mereka akan bekerja, di mana selanjutnya Sapta langsung mengantar mereka ke kamar pembantu. Mereka pun sangat senang karena kamar itu sangat besar dan lebih berkali-kali lipat dari rumah kontrakan mereka. Selanjutnya Sapta menjelaskan aturan dan hal apa saja yang harus mereka lakukan, di mana ada hal yang agak aneh di sini karena tugas rutin Andre setiap hari adalah mengganti sesajen di bawah pohon besar dan merawat ayam cemani serta kucing peliharaan di rumah itu. Tentunya tugas utama mereka berdua adalah merawat ibu dari Sapta yang bernama Nenek Dasa. Nenek Dasa sendiri adalah seorang nenek-nenek lumpuh yang suka menyanyikan tembang-tembang Jawa yang bikin merinding jika didengar. Selain itu, Nenek Dasa juga harus dijemur di bawah matahari pagi di halaman depan rumah. Sang nenek juga memiliki hobi yang aneh, yaitu merokok sambil memakan bunga kantil yang setiap harinya diantar sama penjaga komplek yang bernama Tejo. Nenek Dasa terlihat tak begitu suka dengan Wati yang bekerja sebagai pengasuhnya itu, yang mana saat Wati menyuapi sang nenek langsung menampar sendok bubur yang akan disuapkan kepadanya. Saat Wati mengambil sendok yang terjatuh, ia melihat ada sepiring bunga kantil yang ada di bawah kasur sang nenek. Karena penasaran, ia pun berniat mengambil bunga itu dan tiba-tiba nenek mengagetkan Wati dan berkata agar Wati tak mencampuri urusannya. Malam harinya saat memandikan Nenek Dasa, Wati berusaha mengakrabkan diri dengan mengajak nenek bercanda.
Namun si nenek tak peduli dengan Wati sama sekali, yang bahkan ia hanya menatap ke arah jendela, di mana hal itu membuat Wati keheranan. Wati pun mengecek keluar jendela tapi tak ada siapapun di sana. Saat kembali memandikan si nenek melihat ke arah langit-langit, di mana saat itu juga dia mengerang dan mencengkeram tangan Wati sampai Wati kesakitan. Karena ketakutan, Wati pun meninggalkan nenek sendirian di kamar mandi. Di halaman ada seekor ular dan di balik jendela ada sosok wajah menyeramkan yang menatap ke arah sang nenek. Nenek Dasa sangat ketakutan dan air dalam bak mandinya juga berubah menjadi hitam. Saat suasana semakin mencekam, nenek Dasa tiba-tiba muntah darah. Dan sosok gaib di luar jendela sekejap muncul di atas nenek Dasa, di mana Andre yang mendengar teriakan sang nenek sudah mendapati nenek itu pingsan dan mau tak mau Andre pun harus menggendong nenek Dasa ke kamarnya. Di sisi lain, Wati yang lagi membeli nasi di warung Bu Marni mendapatkan info tentang keluarga nenek Dasa. Di situ Marni dan 2 penjaga komplek bercerita bahwa nenek Dasa memiliki 5 anak dari pernikahan sebelumnya. 2 diantaranya sudah meninggal dan sisa 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ketiga anak-anak Dasa tak ada yang menikah. Namun salah satu dari mereka yang bernama Nawa memilih untuk mengadopsi seorang anak. Konon katanya nenek Dasa ini sering dikirimi santet tapi ia selalu bisa selamat. Bahkan ada gosip yang mengatakan bahwa nenek Dasa sudah hidup selama ratusan tahun dan menyimpan harta kekayaannya di dalam brankas. Saat pulang ke rumah, Wati mendapati kucing peliharaan nenek mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia pun menyuruh suaminya untuk mengubur kucing itu sedangkan dia sendiri akan merawat nenek Dasa. Andre pun segera mengubur kucing itu di bawah pohon angker yang ada di halaman. Namun ia tak sadar jika dia sudah diawasi sosok hitam di belakangnya. Sedangkan Wati mulai menyiapkan bubur untuk makanan nenek. Namun lampu tiba-tiba berkedip yang mana di saat bersamaan ada sosok gaib yang merangkak ke arah nenek. Di mana hal itu membuat nenek kejang-kejang dan berteriak. Tak lama setelah itu nenek Dasa pun meninggal dan listrik di rumah itu juga mati. Wati yang bermaksud mengantar bubur buatannya ke kamar nenek tentu sangat terkejut melihat nenek yang sudah tak bernyawa. Nenek Dasa juga berdarah-darah yang mana hal itu membuat Wati berteriak memanggil suaminya. Saat Andre datang, ia bermaksud menelepon Sapta untuk mengabarkan kematian nenek. Tapi di sini Wati melarang perbuatan itu karena ia takut dilaporkan ke polisi. Wati pun beranggapan jika nenek Dasa sudah tewas karena disantet. Tapi tentu saja Andre ini tak percaya akan hal tersebut dan dia bermaksud untuk segera kabur dari rumah itu. Namun Wati melarang Andre karena ia ingin mencari harta karun di rumah itu terlebih dulu. Andre sebenarnya sempat menolak tapi karena Wati memaksa dan berkata jika mereka butuh uang untuk membayar hutang, mau tak mau Andre pun harus menuruti permintaan istrinya itu. Wati akan bertugas mencari harta di semua sudut rumah sedangkan Andre akan menjaga jasad si nenek. Sekian lama Wati berkeliling rumah itu, namun sama sekali ia tak menemukan harta milik nenek Dasa. Sedangkan Andre yang ada di kamar nenek, tak sadar jika jasad nenek itu mulai bangkit. Ia menemukan sebuah lemari besar dan hal itu membuat Andre berteriak memanggil istrinya. Andre pun mencoba membuka kunci lemari namun semua itu sia-sia. Karena kelelahan mereka pun tertidur, namun saat tepat di jam 12 malam Andre terbangun dan mencoba untuk kembali membuka kunci lemari yang mana di saat itu juga terdengar suara tembang Jawa yang biasa dinyanyikan oleh nenek Dasa. Andre perlahan mencoba mendekati kasur nenek tapi ternyata jasad nenek itu sudah tak ada di sana. Ada sosok yang duduk dengan ditutup selimut yang berada di dekat Andre. Dengan kekonyolan Andre, ia malah mencoba membuka selimutnya dan ternyata ada nenek Dasa di dalam sana. Karena ketakutan Andre pun berniat membacakan surat Yasin tapi ternyata ia tak hafal. Namun lucunya si hantu melanjutkan bacaan Andre dan ternyata itu semua hanyalah mimpi Andre. Sialnya sosok setan itu beneran muncul di samping Andre namun saat Andre membangunkan istrinya sosok itu sudah menghilang.
Tak terasa pagi telah tiba di mana pasangan suami istri itu sangat terkejut melihat jasad nenek Dasa yang berpindah ke bawah kasur dengan sendirinya. Tak lama berselang terdengar suara Tejo yang bermaksud mengantar bunga kantil seperti biasa. Namun di sini Tejo curiga karena Wati tak membawa nenek Dasa berjemur. Mereka berdua pun berbohong jika nenek Dasa sedang tak enak badan. Tejo yang tak percaya berusaha masuk tapi akhirnya ia pergi setelah diberikan uang oleh Andre. Anehnya saat Tejo ini akan meninggalkan rumah itu dia melihat sosok nenek yang berdiri di balik jendela. Tentu saja hal itu membuat Wati dan Andre keheranan. Mereka pun menoleh ke belakang dan yang lebih anehnya lagi ternyata sosok nenek sama sekali tak ada di sana. Saat masuk rumah Sapta tiba-tiba telepon dan mengabarkan jika ia akan datang. Andre dan Wati yang kebingungan pun tak bisa berbuat apa-apa karena pada akhirnya mayat nenek Dasa pasti akan membusuk. Namun Wati ini tiba-tiba punya ide konyol untuk mengawetkan jasad nenek Dasa dengan formalin. Andre pun pergi ke rumah sakit tempat kerjanya dulu untuk membeli formalin secara diam-diam. Andre lalu menginfus mayat nenek Dasa dengan formalin, tapi belum juga selesai Sapta sudah datang. Andre pun segera keluar sedangkan Wati cepat-cepat menghapus darah dan memberi make up ke nenek supaya ia tak kelihatan sudah meninggal. Andre terus mencoba mencegah Sapta untuk tak menemui ibunya namun Sapta ini tetap ngotot dan untungnya Wati berhasil menyiapkan nenek tepat waktu. Untungnya lagi Sapta cuma butuh cap jempol nenek dan akhirnya pergi dari rumah itu. Namun Sapta tiba-tiba teringat dan menyuruh agar nenek dibawa keluar untuk berjemur. Mau tak mau mereka membawa nenek jalan-jalan dan saat melewati warung Bu Marni dan kedua penjaga komplek menyapa nenek Dasa. Anehnya mereka bertiga bisa berkomunikasi dengan si nenek. Seakan nenek ini masih hidup. Tak cuma itu saja Bu Marni malah memberi nenek Dasa nasi bungkus untuk sarapan. Saat tiba di rumah mereka berdua kebingungan dengan apa yang sudah terjadi di warung Bu Marni. Sambil bercanda dan main pukul bantal tanpa sengaja keluar ratusan lembar uang dari bantal nenek Dasa. Tak cuma di bantal mereka juga menemukan banyak uang di kasur nenek. Sambil kegirangan mereka pun minum-minum yang ternyata Wati juga menemukan kunci yang dipercaya sebagai kunci brankas harta nenek. Tapi di sini Andre justru merasa cukup dan mengajak istrinya untuk segera pergi dari rumah itu. Itu semua karena Andre tak ingin mendapatkan masalah yang lebih besar di mana Andre berencana mengajak pergi malam itu juga. Namun Wati ini benar-benar gila harta dan ia tetap menolak dan masih ingin mencari harta nenek tersebut. Sambil menari-nari di samping jasad nenek Wati mengejek dan menirukan tembang yang biasa dilantunkan oleh nenek Dasa. Namun tiba-tiba lampu mati dan jasad nenek Dasa sudah menghilang dari kursi rodanya. Setelah itu Wati mendadak kesurupan dan menari-nari sambil menyanyikan tembang Jawa. Andre semakin ketakutan setelah melihat sosok wanita berdiri di belakang Wati. Pagi harinya mereka berdua sudah dalam keadaan tak sadarkan diri, di mana Wati yang bangun terlebih dulu nekat mengemasi uang yang berhamburan di lantai. Namun lagi dan lagi dia dikejutkan oleh sosok nenek yang berdiri di hadapannya. Wati mencoba membangunkan Andre tapi nenek Dasa sudah kembali duduk di kursi rodanya. Mereka benar-benar dibuat bingung yang mana hal itu membuat Andre dan Wati kembali berdebat gara-gara Wati ini menolak untuk diajak pergi. Karena sudah kesal dengan Wati Andre kemudian berniat untuk pergi dari rumah itu sendirian. Namun pada saat Andre ini berkemas tiba-tiba Wati berteriak. Andre mengira terjadi sesuatu pada Wati. Ternyata teriakan Wati itu diakibatkan karena ia berhasil membuka lemari di kamar nenek. Mereka kemudian masuk ke dalam lemari itu yang ternyata ada jalan tersembunyi yang menuju ke sebuah ruangan rahasia di mana di sana sudah tersusun berbagai macam benda sajen dengan foto nenek Dasa yang berukuran besar di atasnya. Sementara Wati berusaha membuka brankas itu, Andre mencari barang-barang berharga lainnya di sekitar sesajen. Di situ juga ada foto ketiga anak nenek Dasa yang masih hidup, dan ada juga foto hitam putih nenek bersama beberapa anaknya yang lain. Setelah memegang foto tersebut seketika Andre dikelilingi oleh sosok gaib yang tak dikenal dan berbisik kepadanya. Tapi setelah Wati memanggilnya sosok-sosok tadi menghilang begitu saja.
Belum juga berhasil membuka brankas, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki dari atas. Mereka segera keluar dari lemari itu yang ternyata di kamar nenek sudah berdiri anak perempuannya yang bernama Nawa. Saat itu Nawa datang bersama dengan putrinya dan untungnya Nawa di sini tak bertanya yang aneh-aneh pada mereka dan hanya mencari ibunya. Pada saat Andre mengantar barang-barang milik Nawa ke kamarnya, dia dibuat terkejut saat melihat nenek Dasa yang sudah berada di sana menghadap keluar jendela. Andre dan Wati semakin bingung ketika melihat Nawa berbicara dengan jasad sang ibu selayaknya manusia yang masih hidup. Setelah itu Nawa menyuruh Andre untuk membeli sesuatu di warung Bu Marni, yang mana di warung itu, Andre menanyakan soal foto yang ia ambil di ruang rahasia nenek Dasa. Di mana Bu Marni berkata jika mungkin ada benarnya kata orang-orang kampung yang menyebutkan bahwa nenek Dasa sebenarnya memiliki 100 anak tapi sudah ditumbalkan. Anehnya lagi 2 anak yang tinggal di rumah itu dulunya mati tepat di hari ulang tahun nenek Dasa. Melihat angka-angka di balik foto itu, Bu Marni semakin yakin jika ada anaknya nenek Dasa mati ditumbalkan. Apalagi nenek Dasa juga menamai anak-anaknya dengan nama angka seperti nama Dasa yang berarti 99 dan Sapta Dasa yang berarti 100. Dan kebetulan besoknya nenek Dasa akan berulang tahun yang kemungkinan akan ada yang mati lagi. Di mana mereka semua juga sangat bingung dengan usia nenek yang sekarang bisa jadi nenek Dasa memang tak bisa mati dan hidup abadi. Setelah mendengar cerita tersebut, Andre cepat-cepat menghampiri Wati dan mengajaknya pergi, tapi lagi dan lagi Wati ini masih keras kepala dan gila harta, serta tak percaya dengan informasi yang suaminya dapatkan. Wati masih ingin bertahan sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Di mana Wati juga bilang jika ia lebih takut miskin daripada takut setan. Malamnya Wati nekat kembali ke ruangan rahasia nenek di mana ia tak sadar bahwa ada sosok lain yang mengikuti langkah kakinya. Ketika ia mencoba membuka brankas dengan angka-angka yang sudah ia susun, tiba-tiba lemari di belakang Wati terbuka dengan sendirinya. Tapi Wati di sini tak mempedulikannya dan tetap melanjutkan perjuangannya. Sementara itu Andre yang tertidur di kamar terbangun dan melihat sosok Wati yang keluar dari kamarnya. Andre mengikuti sosok tersebut, sampai pada akhirnya Andre mendapati sosok Wati ini duduk di pojokan sambil menangis. Lalu saat ia menyentuh pundaknya, sosok itu berubah menjadi setan dengan wajah yang sangat menakutkan. Paginya Sapta yang datang ke rumah menemukan Andre yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Sapta membangunkan Andre lalu menyuruhnya untuk mengambil dan memotong salah satu ayam cemani di kandang untuk ulang tahun sang nenek. Andre pun segera menjalankan perintah majikannya itu. Tapi saat Andre bersiap menyembelih ayam itu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya sosok nenek di dekatnya. Tangan Andre mendadak kaku dan ayam yang ia potong berubah wujud menjadi istrinya. Sambil menangis ia lari ke dalam rumah dan mengatakan pada anak-anak nenek bahwa ibunya telah meninggal. Andre mengakui segala kesalahan yang sudah ia lakukan pada nenek Dasa, tapi tingkah Andre ini hanya membuat Sapta dan juga Nawa kebingungan. Karena apa yang dikatakan oleh Andre tak seperti apa yang mereka lihat. Di mana saat itu Andre juga melihat bahwa nenek Dasa ini masih hidup. Pengakuan Andre membuat Wati marah di mana mereka pun kembali bertengkar, dan saat itu Wati mulai berkata jujur pada Andre tentang kehamilannya yang dia rahasiakan. Ia sebenarnya juga terpaksa ingin mendapatkan harta itu karena ia tak ingin membuat anaknya hidup susah seperti mereka. Setelah mendengar cerita dari Wati, Andre pun berubah pikiran dan mengikuti keinginan sang istri. Malam itu tepat malam perayaan hari ulang tahun nenek Dasa di mana Andre dan Wati mulai menyusun rencana mereka untuk mendapatkan harta itu. Andre bertugas mengalihkan perhatian anak-anak nenek Dasa sedangkan Wati bertugas membuka brankas harta nenek. Mereka berusaha sebisa mungkin sebelum anak perempuan yang bernama Asta datang. Karena jika mereka sudah lengkap dan perayaan pesta ulang tahun sudah dilakukan, mereka tak akan punya kesempatan lagi. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba Asta mengalami kecelakaan mobil dan Asta pun tewas seketika. Sementara itu Wati yang membuka lemari nenek dikejutkan dengan munculnya nenek Dasa yang mencoba menghentikannya.
tapi Wati berhasil masuk ke dalam lemari itu. Dan sial saat Wati ini masih di dalam lemari. Ternyata Nenek Dasa sudah mengikutinya ke dalam dan hal itu membuat Wati berteriak ketakutan. Wati kemudian dilemparkan ke dimensi lain yang mana di tempat yang gelap dan sepi itu Wati memanggil sang suami tapi dia malah bertemu dengan sosok-sosok gaib yang tinggal di tempat itu. Wati lalu berteriak dan untungnya Andre segera datang dan menyadarkannya. Seketika itu Wati benar-benar kapok dan ingin pergi dari sana tapi sekarang giliran Andre yang bersikeras mendapatkan harta tersebut. Mereka berdua nekat masuk ke ruangan rahasia itu lagi dan berhasil membuka brankasnya. Di sana mereka mengambil barang-barang berharga seperti emas batangan dan juga perhiasan. Tapi tak lama setelah itu lampu ruangan tiba-tiba berkedip dan membuat mereka segera keluar dari tempat tersebut. Mereka berusaha lari meninggalkan rumah itu namun Andre ditarik oleh sosok gaib yang membuatnya kembali ke kamar nenek. Pintu pun seketika terkunci dan Andre pun terjebak di dalam sana. Di luar Wati pun berusaha menolong suaminya di mana di saat itu Andre terlihat dianiaya makhluk gaib penghuni kamar nenek. Setelah Andre tak sadarkan diri barulah pintu kamar itu terbuka dan Wati segera menolong suaminya itu. Wati membopong Andre di luar sana tapi mereka malah masuk ke dunia lain. Mereka dihadang puluhan makhluk gaib yang merayakan hari ulang tahun Nenek Dasa. Tapi Wati dan Andre tak tinggal diam di mana mereka mencoba menerobos gerombolan makhluk-makhluk gaib tersebut. Namun sayangnya Andre terjebak di gerombolan itu dan mereka pun berhasil menangkap Andre. Andre meminta Wati keluar menyelamatkan diri dan meninggalkannya. Yang mana Wati pun lari secepat mungkin dan berhasil keluar dari rumah besar tersebut. Akan tetapi seketika Wati teringat kenangan-kenangan indah yang sudah ia lalui bersama Andre. Dimanapun dia nekat kembali ke rumah itu untuk menolong suaminya. Namun sialnya ia dihadang oleh Nenek Dasa yang berdiri di depan pintu. Wati berlutut dan memohon pada Nenek Dasa agar suaminya dilepaskan. Sang nenek lalu mengatakan bahwa setiap perjanjian selalu ada timbal balik. Mendengar kata-kata itu dengan ketakutan Wati mengembalikan harta yang sudah ia ambil. Dan dalam sekejap Nenek Dasa dan hartanya menghilang dari hadapan Wati. Setelah itu Wati segera masuk ke rumah dan menyadarkan Andre di mana mereka berdua meninggalkan rumah itu dan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di saat yang sama Wati harus menerima kenyataan setelah janin yang ia kandung mengalami keguguran. Dengan sekuat tenaga Andre merangkul Wati yang kesakitan meninggalkan rumah itu, dan setelahnya film pun berakhir. Ternyata Nenek Dasa memiliki ilmu untuk hidup abadi dengan mengorbankan anak-anaknya sebagai tumbal. Puluhan arwah yang menghantui Andre dan juga ikut merayakan ulang tahun sang nenek adalah anak-anak dari Nenek Dasa yang sudah ia korbankan. Dan untuk film ini banyak pesan-pesan moral yang disampaikan. Sampai di sini alur cerita filmnya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Kita ini orang miskin, kita sudah pasti salah. Hukum itu tidak berlaku pada orang miskin. Setiap perjanjian selalu ada timbal baliknya.